jujur ini kayaknya teman-teman reaksinya luar biasa loh. Ada yang emosi di belakang, bangke, bangke. Ada yang sampai kayak gitu. Aduh, keluar, keluar. Waktu Intan pulang ke rumah orang tua, alhamdulillah. Cuy, bukan duit lu yang dipakai buat DP rumah. Kenapa lu yang emosi? Sabar. Ibu jatuh, kena stroke. Rasain, jangan datang katanya gitu. Bener-bener emosi semuanya. Mas Anggi, congratulations, luar biasa. Ini beneran, ini semua dari atas sampai dari bawah sampai ke bawah tuh bener-bener menikmati semuanya. Emosinya bener-bener dipermainkan dari awal film, pertengahan sampai selesai. Sebenarnya sebagai seorang sutradara dari film Keluarga Suami Adalah Hama, diskusi apa sih yang akhirnya pengen dibicarakan di masyarakat terhadap sebuah film yang sepertinya relate banget nih sama penikmat film Indonesia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya diskusi apa, ya pastinya hal yang ingin didiskusikan tapi susah untuk dikatakan gitu ya. Tapi semua orang hampir mungkin yang bisa dibilang sebagian besar pernikahan tuh merasakan ini gitu kan, karena ya saya juga 20 tahun menikah dan benar-benar point of view dari orang pertama gitu kan, melihat semua ini dan merasakan ini semua. Kita semua rasakan tapi kita nggak pernah bicarakan gitu kan. Nah, ini yang mau kita ajak, yuk kita diskusi bahwa kalian tuh nggak sendirian gitu kan. Ada juga yang orang-orang di luar sana yang ikut merasakan, dan gimana sih gitu kan caranya, gimana sih kita bisa sama-sama membuat keluarga kita menjadi lebih baik lagi gitu sih. Jadi lebih ke yuk kita ngobrol ya gitu, kita mencari support system yang baik gitu lah. Jadi diharapkan pertobatan terjadi terhadap para penonton film Keluarga Suami Adalah Hama. Sudut pandangnya sih, sudut pandangnya yang bisa lebih lebar lagi, kita expand our horizon gitu ya, our point of view gitu ya. Oke. Nah, ini tadi semua adegan Intan dan juga Damar di film ini ya, waktu mau pinjam duit jangan tuh kan kayak gitu. Terus habis itu mau pinjam duit buat DP rumah, udah kebaca udah kan gitu. Habis itu surat cerai, mau ke surat cerai semua tuh bener-bener kayaknya bergidik sendiri gitu, kesel sendiri. Tapi dari Mas Agi sendiri, dari kisah Intan dan juga Damar, bagian apa sih dari film ini yang paling crucial dari mereka berdua yang jangan sampai teman-teman nih miss, penonton ini miss? Bagian yang mana, Mas? Iya, itu bagian dimana kita semua harus memilih gitu nih. Kita semua harus kita berada di persimpangan dan ditentukan oleh pilihan-pilihan gitu kan. Dan apakah itu sebuah pilihan atau itu bukan gitu kan. Jadi di saat kita harus memilih bakti orang tua atau sayang sama istri gitu kan, ada nggak pilihan yang lainnya? Itu sih maksudnya, jangan sampai miss ke arah mana yang akhirnya malah membuat kita jadi chaos gitu kan. Harusnya kita jangan sampai kita melakukan pilihan yang salah sih. Oke. Dari Mas Anggi, kalau misalnya nanti tanggal 21 Mei udah bisa dinikmati oleh seluruh pecinta film Indonesia, baiknya kita nonton sama siapa? Bawa siapa? Mertua. Berani ditantangin nih, berani ya, bawa mertua ya, lengkap dengan pasangan biar insaf. Bye lu pulangin sendiri cuy. Pasti suami sih harus diajak ya, suaminya ya. Suami ya, mertua juga. Nanti kita tanya satu-satu ya, baiknya nonton sama siapa gitu kan. Ya, jangan sama suami orang. Ya, tuh kamu kalau nggak mau trauma sama aku aja gitu, jangan. Oke. Thank you so much Mas Anggi for this movie, untuk jawabannya juga. Nanti teman-teman juga ada kesempatan untuk bisa bertanya ya. Sekarang saya ingin bertanya dengan Ibu Syalu. Congratulations. Thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan? Tadi sempat tanya sama teman-teman yang nonton film ini, ada yang single nggak gitu? Trauma nggak? Agak kayaknya katanya gitu. Tapi menurut Ibu Syalu, ini bukan film untuk menakut-nakuti yang single menuju bahtera rumah tangga kan? Atau menakut-nakuti yang single untuk
takut berhadapan dengan mertua kan? Terima kasih semuanya sudah datang dan sudah pada nonton. Gimana perasaannya? Lemes ya. Itu kan yang saya bilang, komen-komen yang baik, yang bagus kepada saya, yang pada komplain kepada Mas Anggi. Sekarang ngerti kan kenapa saya bilangnya kayak gitu? Oke. Film ini bukan untuk menakut-nakutkan, sama sekali bukan untuk menakut-nakutkan. Tapi film ini moral intinya itu suami dan istri berjuang bersama. Asal suami dan istri bisa, ini Mbak udah langsung ngangguk-ngangguk di sini. Asal bisa berjuang bersama, apapun bisa dihadapin. Mau mertua, mau anak, mau adik ipar, kakak ipar, siapapun pasti bisa dihadapin asal bersabar dan berjuang bersama. Jadi cerita ini bukan untuk menakutkan sama sekali, tapi untuk kasih perspektif dari memang ini yang terjadi sekarang. Di hampir setiap rumah tangga itu pasti ada, oke saya nggak mau bilang pasti sih, tapi biasanya itu ada menantu yang merasa ditersendiriin sebagai intan, yang merasa beban keluarga itu kepada dia dan suaminya, tapi mereka berdua tuh diem, bukannya komunikasi, tapi mereka berdua diem dengan beban-beban sendiri. Jadi kita yang mau kasih tahu melalui film ini itu speak up, communicate. Asal ada communication, berjuang bersama, semua bisa dihadapin. Ini saya lihat di front row banyak yang kayak gini. Pada setuju ya? Setuju. Thank you. Thank you so much tuh. Ya, advice-nya luar biasa. Tapi Ibu Syalu tuh advice-nya untuk Intan. Tapi kalau misalnya untuk seorang damar, real damar di luar sana, advice apa yang bisa Ibu berikan? Kalau real damar, di press con terakhir yang tadi kita lagi bicara ya, itu Omar katakan satu wanita yang melahirkan, satu wanita yang memilih untuk menjalani hidup bersama. Di antara ini dua, makanya kan yang tadi Mas Anggi juga bilang sandwich ya. Ini di sandwich di antara ibu dan istri. Gimana cara untuk berjalan bersama sebagai keluarga? Dari film ini kalian merasanya gimana? Harusnya gimana? Coba kita tanya ya Ibu ya, satu orang yang udah menikah setelah menonton film ini, apa yang menurut kalian yang rasakan? bisa handle ibu dan istri? Apakah sudah pernah merasakan? Bisa. Lah ibu-ibu yang jawab sudah Laki-laki, malah. Tuh, siapa yang bilang udah tuh? Laki. Dan yang laki-laki nih, Ada? Oke, laki-laki. Laki-laki katanya tidak bicara tapi berikan solusi. Do it. Jawab. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa menghandle istri dan juga mertua? Ya intinya adalah komunikasi sih. Cari aman banget bro. Selalu panjang jawabannya. kalau biasanya kan memang sebagai anak kita menghormati orang tua. Tapi kita tidak boleh lupa juga istri yang memilih untuk berjalan hidup bersama. Jadi itu betul ya Mas ya, betul. Oke. Jadi itu harus ada komunikasi sih. Saya nggak lagi bilang ada jahat kepada ibu ya, please no. Saya nggak akan pernah bilang kayak gitu. Tapi kepada ibu juga harus ada pengertiannya, kepada istri juga harus ada pengertiannya, dan berjuang bersama sih, that's the main thing. Asal bisa berjuang bersama. Yes, berjuang bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan? Pernikahan itu adalah workshop. Husband work, wife shop. Yeah. You like? You want more? For marriage? No, ya, one only lah. Okay, everyone. Thank you so much, Ibu Syalu. Sekarang saya pengen ngobrol dengan Ibu Indah Destriana. Congratulations, boleh kita berikan tepuk tangan. Film yang luar biasa, relate banget, real banget. Pengen tahu dari pihak Umbara Brothers Film sendiri, emang ini
emang maunya nih menciptakan sebuah film yang world buildingnya ini seril dan sedekat itu sama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semua. Terima kasih sudah hadir. Maunya Umbara gitu ya. Kalau maunya Umbara pasti kita mau membuat banyak film ya. Tapi di sini memang di film Keluarga Suami Adalah Hama kita ngelihat bahwa ini tuh apa ya, isu yang benar-benar deket, relevan, emosional sekali gitu loh, dan banyak kayaknya terjadi di Indonesia, di keluarga, di pernikahan. Beda mungkin sama Anggi sama Gus Syalu, saya belum menikah kebetulan. Jadi kalau saya malah di kehidupan hari ini jadi sisi sebenarnya. Jadi temannya yang, tapi saya nggak yang keluarga lu hama tuh, nggak. Aku nggak gitu kebetulan. Keluarga lu wereng gitu sama aja. Keluarga lu hama, lu pergi deh dari sana, nggak. Aku nggak gitu. Maaf ya sih. Nggak, kalau aku nggak jadi hama, aku jadi pestisida kebetulan ya. Enggak, lebih ke ternyata di sekitar aku tuh yang udah nikah, teman-teman aku tuh banyak banget nih ngalamin kayak gini. Sering lah spill cerita tipis-tipis ke aku gitu. Dan faktanya, in fact-nya, mereka tuh kebanyakan diem, nggak berani ngomong karena tidak tahu harus ngapain, lebih tepatnya gitu loh. Nah, kenapa kita pengen bikin film ini tuh sebenarnya pengen banyak keluarga, istri, suami, mertua, ipar tuh ngelihat dari perspektif yang berbeda gitu. Lihat lebih, oh gini ya kalau misalnya jadi istri nih, oh ternyata suami aku tuh juga bingung ya, dia bingung mau pengen jadi anak yang berbakti, cuman juga aku sebagai istri harus tetap dia dia utamakan gitu loh. Baik juga istri gitu loh, ngelihat suami juga ngeliat, aduh istri aku tertekan nih mungkin di rumah gitu loh. Aku harus selalu mendampingi, kata Bu Salu tadi, bahwa yang penting tuh bersama gitu loh. Nah mungkin pengennya di sini termasuk mertua ipar tahu juga batasan-batasan gitu loh, sehingga komunikasi itu bisa terjalin baik gitu dalam satu rumah ya. Mudah-mudahan lah dari film ini nantinya teman-teman mungkin bisa nonton sama keluarganya yang dulunya ada clash, diem-dieman pulang bisa saling komunikasi, bisa kembali ke keluarga. Yes, tuh. Tadi sempat tanya sama Mas Anggi, diskusi apa yang pengen disampaikan, yang pengen menjadi perbincangan setelah nonton film ini. Kalau buat Mbak Ida sendiri? Ya, tadi perbincangan mungkin aku karena belum berkeluarga, pengennya yang belum berkeluarga jangan takut gitu loh. Bahwa yang penting itu sebenarnya komunikasi. Kita sebagai keluarga mau saling ngomong gitu. Kalau ada masalah dibicarakan, jangan didiamkan. Lalu mungkin kalau aku menjadi ipar harus tahu batasan bahwa oh kakakku sudah berkeluarga, aku tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya, sadar diri dan batas diri kita itu yang harus kita tanamin gitu loh dari diri kita. Ya. Oke, thank you so much everyone. Boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih untuk jawabannya. Ngobrol sama cast-nya ya? Udah siap? Siap. Oke. Yang kayak bebannya paling berat cuy, jual mobil, motor rusak, hujanan, ya. Motor di tengah. Ya ampun. Gue bukan perokok ya, tapi tadi ngeliat Damar kayak langsung pengen sebat cuy. Pengen keluar gue, ya Allah Tuhan, bentar sebat dulu ya sama kopi enak kali ini. Kayaknya sesek gitu ya. Are you okay? Ya kalau di filmnya sih nggak oke sama sekali ya, kita bisa lihat sendiri. Gila, berasa beban ya. Bener loh, ini gimana sih pendalaman karakter apa yang Omar lakukan sampai kayaknya kita semua kayak aduh ngerasain gitu, ngerasain kerja dari kafe. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, untuk apresiasinya yang luar biasa. Menjawab pertanyaan yang tadi berkaitan dengan gimana caranya pendalaman karakternya itu ngapain sih, Mar? Pendalaman karakternya itu mungkin lebih ke kita kan tidak perlu kita nggak perlu mengalami untuk tahu rasanya lah. Jadi melalui proses survei, riset, terus juga banyak nanya sama teman ataupun keluarga yang memang sudah menikah atau punya pengalaman serupa. Terus juga bedah skenario sih, lebih ke memposisikan diri kita ada di posisi itu tuh bagaimana. Karena memang buat bisa ada di tengah di antara istri dan juga ibu tuh bukan hal yang mudah. Ditambah lagi juga beban yang baru Damar terima. Tadi kan awalnya ayahnya meninggal dan dia pikir mungkin dia akan menjadi kepala keluarga yang menanggung seluruh keluarga itu pada saat nanti kali ya, mungkin umur 40-50-an. Ternyata tiba-tiba ayahnya meninggal dan dia harus mengemban beban seberat itu di usia yang mungkin juga
masih berusaha untuk belajar tentang arti hidup. Jadi ya mungkin dari situ kali memposisikan diri kita di posisi tersebut. Oke, tadi begitu ngelihat karakter Damar dapat cek 875 juta ya kan dari partner almarhum papa ya. Begitu masuk rumah jangan dikasih gitu ya nggak. Terus begitu udah dikasih lagi gitu. Semua kayaknya udah langsung udah lu cabut aja beli rumah, bakal lu sama bini lu gitu kan. Kalau lu sendiri ya, if you could be Damar, you keep the check atau di pertemuan keluarga itu lu berikan? Nggak mungkin, akan tetap melakukan seperti apa yang Damar lakukan. Menurut aku itu udah langkah terbaik sih. Karena biar gimana pun uang tersebut kan bukan hak hanya Damar ya. Itu kan hak keluarganya juga, dan keluarganya pun juga bukan dalam kondisi yang mampu. Jadi selain punya tanggung jawab terhadap ibunya, ada juga adik-adiknya yang masih berusaha untuk cari kerja. Dan mereka berusaha kok, walaupun nggak becus ya, tapi mereka berusaha untuk kerja, jadi masih ada upayanya, bukan yang kayak cuman tiduran aja gitu. Dua-duanya berusaha kerja, jadi ya itu hak yang mereka dan harus tetap disampaikan. Yes, jangan ditulis spoilernya ya, tulis aja nanti Omar Daniel benar-benar sosok suami dan juga anak yang luar biasa. Gitu, oke bos? Oke, sip. Congratulations. Sudah memberikan karakter Damar yang luar biasa. Boleh dong tepuk tangan, apresiasi, keren banget, bener-bener. Kayak nih bapak di depan tuh kayak nonton Damar tuh kayak lagi pakai kembang tuh nggak? Sesek gitu rasanya ya pak ya, kayak ngerasa beban juga gitu. Oke kalau gitu, bagaimana kalau kita ngobrol sama Intan sebelum Intan live? Ya sebelum Intan live jualan. Congratulations. A very good movie, you deliver so well. Pengen tahu sebagai seorang pemain film, ini ngedapetin emosinya Intan gimana sih Nun? Maksudnya sama mertua dapet banget, sama adek ipar juga dapet banget, sama piring kotor, cucian piring kotor dapat banget ya cuy. Pelan. Iya nggak sih? Sama siapa? Pelan. Sama pelan. Sama kain pel, dapat banget. Tuh, gimana pendalaman karakter kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke sini. Pendalaman karakternya sebagai Intan itu lebih kurangnya sama seperti Omar ya, karena mencoba untuk memposisikan sebagai istri yang sebenarnya tidak meminta suaminya untuk memilih antara istri dan ibunya, tapi memang di posisi yang suami denger gak sih nih istrinya tuh butuh ruang juga loh untuk didengar. Itu kan kadang-kadang yang membuat Intan itu juga sebenarnya tuh masih mencari cara untuk berkomunikasi dengan Damarnya seperti apa. Tapi di pertengahan itu ketemu dengan sikap-sikap adik-adik iparnya yang nggak becus. Makan ya tinggal taruh aja gitu. Akhirnya itu memuncak, jadinya itu juga sebenarnya pelajaran untuk Intannya juga untuk lebih bisa kepada siapa sih gue harus berkomunikasi. Akhirnya adalah Sisi yang bisa melihat ini dari luar circle yang dialami dari Intan, yang menjadi support systemnya Intan, Intan yang juga bisa memberikan insight kepada Intan, karena Intan di dalam sana tuh nggak bisa mikir sebenarnya gitu. Dan untuk mendalami itu semua, rasanya pada saat di set kita tuh ada 10 hari khusus di dalam rumah itu rasanya suffocating banget memang. Dan environmentnya tuh memang udah membuat kita yang masuk ke set itu udah kayak this is so suffocating. Adiknya iparnya tinggal lempar piring, tinggal buka jaket ketika dari luar, itu tuh bener-bener rasanya tuh sesek banget di Intannya gitu. Dan itu membuat saya sebagai Intan, memerankan Intan tuh juga rasanya tuh ini ngecekek banget sih rasanya gitu, karena environmentnya yang dibikin sama Mas Anggi juga membuat saya mudah jadinya untuk memerankan itu. Jadinya segalanya langsung rasanya tuh udah jadi gitu. Bagian atau momen mana yang penting untuk seorang istri, seorang anak mantu dari film ini yang menurut kamu jangan sampai miss?
dari Intan? Oke, karena kadang-kadang kita dihadapi sama situasi yang sebenarnya, aduh saya lagi nggak pengen ada di sini, tapi saya harus hadapi gitu. Ketika ibunya, kamu tuh sudah nggak muda lagi loh, mama seumur kamu tuh sudah punya damar loh. Tapi kan nggak bisa bilang iya mah tahu, kan nggak mungkin ngomong kayak gitu. Tapi kan di situ adalah sisi-sisi yang sebenarnya we have to fake it, tapi we have to accept it. Itu kadang yang di posisi sebagai menantu tuh juga harus acting tapi nggak acting gitu kan, in real life kayak seperti itu. Jadi momen-momen seperti itu mungkin yang lebih kepada akhirnya setelah diajak ngobrol sama mamahnya itu kan dia lari ke damar gitu kan. Bagaimanapun juga Intan itu cinta banget sama keluarganya, sama suaminya terlebih lagi. Jadi bagaimanapun juga Damar, saya menganggap kamu tuh rumahnya saya loh, pulangnya saya loh. Jadi apapun yang terjadi sama Intan, dia selalu merasa Damar tuh tempat pulangnya dia. Mau apapun yang terjadi. Kebetulan sekarang ini terjadinya adalah di keluarga kamu nih Damar. Gimana saya bisa pulang ya caranya? Itulah yang sedang dicari antara Intan dan Damar. Antara rumah tangga yang pastinya dinamika konflik itu nggak mungkin nggak ada. Tapi itulah yang membuat Intan dan Damar berjuang untuk bisa tetap ada di sana bersama-sama. Thank you so much, luar biasa. Lagi dinasihatin sama Intan ya, ya kan? Thank you ya. Oke. Semangat ya Intan-Intan semuanya. Yes, kita boleh berikan tepuk tangan guys. Thank you so much. Kalian luar biasa. Mama. Mama manisan. Mama, boleh disapa dulu teman-teman media yang agak trauma, Ma? Hai semuanya. Kemanisan kan. Cukup mencekam tapi tetap kemanisan kan. Yes. Ya begitulah. Apa sih yang kalian cari dari mertua tuh apa sih? Saya jadi serba salah deh. Mama kan sempat bilang nggak ada menantu idaman, tapi juga nggak ada mertua idaman. Tapi ini kayaknya kalau ngelihat sosok Mama tadi ini kayaknya mungkin bisa dibilang ketakutan ibu-ibu di luar sana sebenarnya. Ditinggal, ya kan, ditinggal suami, habis itu melihat anak-anaknya build their own family gitu. Apa sih yang Mama ingin sampaikan kepada sosok mama-mama di luar sana yang seperti mamanya Damar? Nasihatku pada ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Don't cry, Ma. Nanti Ayu bikin yang manis nih. Mamanya Damar mencintai anak-anaknya ya sebagaimana dia tahu cara mencintai. Kalau dipandang sama orang itu salah, tapi itulah mamanya Damar. Dia mencintai anak-anaknya sedemikian rupa gitu. Apalagi dia baru kehilangan seorang suami yang biasanya sudah terlihat kan terkesan dari awal semua diurus sama suami. Begitu suami udah nggak ada, ya otomatis semua tanggung jawab itu jatuh ke pangkuannya Damar. Dan mamanya juga mengharapkan Damar bisa seperti suaminya, karena dia adalah anak laki-laki yang tertua. Di samping itu dia juga ada kecemburuan, karena anaknya sudah menikah, sudah punya perempuan lain. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi sekali, apalagi bagi seorang ibu melihat anak. Kalau anak perempuan mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau melihat anak laki-laki, karena kalau anak laki-laki dia akan kehilangan anak. Kalau seorang anak perempuan dia akan mendapatkan seorang anak. Jadi ketakutan-ketakutan itu otomatis akan keluar. Dan sangat manusiawi sekali kalau terkesannya jahat, sinis atau apa. Padahal sebenarnya yang diinginkan mamanya Damar hanya adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi itu dia, nggak ada mertua idaman. Yang ada mertua penuh harapan. Cakep. Thank you Mama. Mas Aki kayaknya harus dibikinin deh film Mama Damar dan geng terapinya. Ya, kayaknya harus ya Ma ya. Ya enggak sih? Jadi kayak ibu-ibu geng terapi Mama Damar gitu. Ibu tuh filmnya luar biasa sekali. Sekarang kita mau ngobrol sama yang baru pulang dari Australia nih kayaknya. Abis ngosrek kamar mandi. Hey Bella. Halo. Bella
Bella telah membuat kita semua trauma untuk mencari tanda di daerah Ciganjur, guys. Damn. Tapi kan aku tetap berusaha juga di situ mau nyari kerja kan. Oke, yes, Bella. Tuh, ini tadi di belakang ada. Kita bukannya mau DP Ciganjur ya? Cuy. Cek dulu cuy. Gitu. Jangan-jangan ini tanya si Randy lagi. Luar biasa loh. Tapi you as a sister di situ ngeselinnya dapet, nyolotnya dapet. Terus habis itu tapi sebagai Gen Z yang gue nggak bisa kerja capek yang gajinya nggak bisa buat beli skincare gitu. Betul. Itu relate banget. Kamu berkaca sama siapa untuk memerankan Bella itu? Sebenarnya nggak diri sendiri dong, nggak dong, nggak cuman kayak aku reflect to gak ada, cuman aku lebih banyak nanya ke my sister aja sih kayak gimana ya cara jadi orang yang ngeselin tapi jangan sampai terlihat jahat gitu. Oh, bapaknya Ciko, ibunya Ciko begitu. Enggak gitu, maksudnya nanya ke Kak Putri gitu, nanya aja. Terus habis itu gimana proses syutingnya, apa yang kamu rasain? Karena tadi Rayano sempat bilang masuk rumahnya aja tuh kayak udah sesek gitu. Jujur iya, agak sesek, apalagi menurut aku banyak scene yang apa ya, yang scene yang harus nyebelin tapi aku nggak harus teriak jadi itu menurut aku susah, ngerti nggak? Oh, oke. Aku tuh susah buat nyimbangin kayak oke, kamu harus di sini ya, jangan sampai kamu over, tuh susah banget. Jadi kayak aku sempat beberapa scene ada sama Tante Mer, itu kayak aku scene-nya banyak banget di take ulang karena aku grogi banget. Itu grogi. Lepasin. Enggak, maksudnya kayak grogi banget take di situ sama Tante Mer itu sih. Oke. Karena Tante Mernya atau No, because I'm a fan. yes. Gitu sih, tapi ya kalau buat meranin si Bella, I'm so happy. Cuman aku tahu banyak banget seorang Bella di luar sana. Tapi semoga aku nggak dapetin. Semoga aku nggak dapetin. Dan for me, aku jelasin Bella sedikit kali ya. Oke, boleh, silakan. Bella tuh sebenarnya yang dia lakukan itu sebenarnya hal yang normal gitu. Jadi bukan hal yang sesuatu menurut dia tuh kayak, oh gue emang pengen ngejahatin nih orang gitu. Enggak, karena emang di keluarga kita itu love-nya tuh seperti itu. Nggak ada yang physical touch, nggak ada yang ngomong kayak, oh I really love you, semangat ya kerja. Kita tuh nggak ada yang begitu gitu. Dan pas selama papa aku masih ada, kita tuh kayak hidupnya ya lumayan nyaman, ada pembantu, apa-apa langsung kasih segala macam, ngerti nggak? Jadi once tiba-tiba si Kak Intan datang, terus dia merasa dirinya tuh kayak, kok gue dianggap pembantu? Loh enggak, lu aja ngambil peran itu gitu, ngerti nggak? Jadi kayak suruh gitu ya? Iya, jadi makanya yang Bella ini kayak, lah kalau emang nggak mau harusnya lu ngomong sama. Namanya inisiatif Bel. Oh iya. Tapi kan harusnya biar tidak merasa tersakiti, Babs. Yang satu inisiatif, yang satu ignorance aja sih. Iya, ignorance gitu. Seharusnya aku sebagai Bella tuh lebih mengerti, apalagi aku juga perempuan di sini dan saudara aku laki-laki yang menikah sama Kak Intan, harusnya aku lebih mengerti lah. Aku harusnya ngajak ngomong what happens segala macam, bukannya malah cuekin gitu. Tapi dapat banget ya sama aktingnya, sama Danan juga nyolotnya kakak ade gitu, dapat banget. Tadi pas si Damar nampar Danan, kenapa lo nggak gibek sekalian? Enggak, aku langsung kayak, kok ditampar adekku gitu. Oh, luar biasa. Ih, keren. Boleh kita berikan tepuk tangan? Yes, thank you so much. Nah, ini nih, coba kita mau ngobrol yang coffee shopnya baru tutup. Nah, kita telah, lo coffee shop lo tutup mungkin americano lo 1 gelas 120. Bisa jadi harga ketinggian ya. Iya. Dengan teori-teorinya Danan ini. Yes. Acting lo juga nyolotnya dapat banget ya. Nggak sih? Ya kan? Sebel kan? Nggak sih? Apa? Si paling hama. Walang sangit atau mereng? Gokil. Apa yang lo lakukan untuk menjadi Danan sengeselin itu, sedapat itu, setengil itu, sepaling iye, zero to hero? Zero to hero. Selamat sore semuanya. Jadi takut nih mau nyapa teman-teman, takut ditimbuk. Sebenarnya di sini Danan itu
sama seperti Bella sih, kami itu bukan orang yang jahat. Kami nggak ada niatan kayak aku mau bikin Mbak Intan sakit hati. Itu sama sekali nggak ada. Cuman memang kalau di sini kondisinya Danan itu tumbuh di keluarga yang biasa mengutamakan dia karena dia anak bungsu, dan dia juga terbiasa mengutamakan dirinya di atas kepentingan orang lain. Jadi mungkin tanpa disengaja Danan itu perbuatannya bisa menyakiti orang lain tapi tanpa dia sadarin, itu sih. Kalau misalkan dapetin nyebelinnya, kebetulan aku juga anak bungsu di kehidupan nyata, tapi semoga nggak dapet bagian hamanya ya. Tapi lebih ke ngobrol-ngobrol pas reading sih, maksudnya gimana cara dapetin menjadi sosok yang menyebalkan, yang cuek, tapi ya itu sebenarnya Danan itu bukan karakter yang jahat gitu sih. Oke. Dan melihat cerita di film ini, pelajaran apa yang lo ambil supaya lo nggak terjebak dalam situasi seperti Damar dan Intan? Seperti yang tadi udah disebutin sama teman-teman juga yang lain, pentingnya komunikasi kali ya dalam hubungan, dan pentingnya akan keterbukaan, karena kalau misalkan nggak ada dua faktor itu ya pasti susah lah sebagai pasangan nyimpen perasaan sendiri, mendem masalah kecil bisa jadi masalah besar gitu sih. Si bungsu udah bijaksana guys, udah bertobat dia. Sudah tobat cukup. Semenjak udah dibayar pakai 875 juta rupiah hasil jual. Daripada digamparin lagi ya kan? Iya benar. Gamparin bolak-balik lo cuy. Wah itu tadi ada berapa tuh? 6 kali ya? Berapa kali? Nggak tahu, tag-nya banyak. Aduh, gak perlu haifu lagi kak. Biar pada singset itu udah di gambar-gambar kakaknya langsung tirus dia. Thank you banget ya, good job. Thank you. Dan our bestie, kayak emang dalam hidup tuh perlu cuy bestie kayak lu, Betul, ya kan? bener kan? Yang menyuarakan apa yang tidak tersuarakan. Nah, bener Ya banget. nggak? Bestie, sapa dong para bestie. Sapa yang dulu ya. hadir. Tim Sisi mana suaranya? Tuh ya, semuanya pasti setuju ya. Kalau jadi aku tuh pasti setuju. Kita harus support sahabat kita biar dapat kebahagiaan, bener nggak? Tuh. Gila loh, sampai ninggalin stok jualan ke Ciganjur, bakal foto-foto tuh tanah ya. Ya kan Laporin ke tuh. sahabat lu. Demi sahabat tercinta Intan tuh kan, gue tinggalin jualan kita tuh. Nah, Jemput temen. Tapi tadi bagian yang paling real adalah kayak gua hadir di sana, gua lihat lu berjuang gitu. Tapi buat kamu sendiri, woman to woman gitu ya, perlu nggak sih perempuan itu punya sahabat seperti Sisi, atau mungkin laki-laki punya sahabat yang speak the truth? Karena Damar juga punya di situ ya partnernya. What do you think? menurut aku sangat perlu banget ya, karena memang sahabat kita gitu, mau itu perempuan atau laki-laki, sangat perlu. Kenapa? Karena agar mereka tetap waras hidupnya gitu, karena di saat mereka terhempit sama sesuatu hal yang gak ada nih yang bela mereka gitu. Jadi ya benar-benar perlunya kita hadir sebagai seorang sahabat, membela dan membuka lagi jalan pikirannya dia bahwa ya lo nggak baik-baik aja nih, lo harus bisa mengambil keputusan. Karena kalau ketemu sahabat yang model gini, ya udah terima aja, nggak apa-apa kalau kamu begitu, kayaknya kasihan deh, berujung masuk rumah sakit jiwa Intan kayaknya. Jadi aku sangat dibutuhkan di sini. Betul Intan? Thank you so much. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Basti. Dan pastinya sekali lagi dari yang paling atas sampai yang paling bawah, boleh kita berikan tepuk tangan untuk produser, director, dan juga cast. Keluarga Suami Adalah Hama 21 Mei, lo harus bilang sama teman-teman lo, keluarga lo, suami lo, mertua lo untuk nonton ini. Dan sekarang sebelum pada nonton bareng sama keluarga, bareng sama mertua, bareng sama suami, kita buka kesempatan untuk teman-teman media untuk bertanya. Silakan, mau yang mana? Yang cewek, pengen cowok? Boleh bangkit berdiri, namanya siapa, media mana, dan pertanyaannya. Oke, semuanya sore. Aku Desi dari Kompas TV. Jadi aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama buat Mas Anggi, yang kedua buat Kak Omar. Yang pertama buat Mas Anggi, kata Mas Anggi kan film ini personal banget ya. Apakah karena merasa sebagai gen sandwich? Dan ada nggak yang dari pengalaman personal dimasukkan ke karakternya Kak Damar? Kemudian kalau buat Kak Omar, ada nggak sih momen kakak di real life yang merasa sangat banting tulang cari uang yang relate sama karakter Damar ini? Emosi apa yang diluapkan saat memerankan karakternya? Terima kasih. Thank you.
Silakan Mas Anggi. Oke, ini ya benar tadi emang ceritanya personal banget. Saya adalah bagian dari Sandwich Generation dengan 6 kakak dan 19 keponakan gitu ya. Jadi bedanya saya bungsu, kalau Damar kan ya paling tua gitu. Dan ini saya rasakan sekali dari dekat point of view first man shooternya. Ya udah, aku rasain semuanya dari mulai Intan, istri saya nangis di malam tiap hari, nggak tiap hari, saya sering mendapatkan dia menangis. Terus ya, perseteruan antara istri dan almarhum ibu saya tuh selama belasan tahun gitu. Terus kalau ditanya tadi apa yang masuk ke dalam film, sebenarnya ada beberapa gitu ya. Tapi yang paling exact itu pas ada WhatsApp-nya temannya istri saya kebaca di saya gitu kan. Itu dia bilang ibu saya itu, bentar ya, Mak Lampir datang gitu. Mak Lampir datang, jadi dia mendeskripsi saya seorang Mak Lampir itu. Jadi itu saya masukin kan, keluarga hama gitu kan, itu kan dibaca sama dia, itu exact kayak gitu sih gitu. Karena itu istri saya udah tahu, dia udah nonton, dia udah bejek saya, udah segala macam lah gitu. Dan ya ini kayak ini film ini sebenarnya kayak curhatan gua sih sebenarnya sih. Ya gitu. Thank you Mas Anggi. Jadi tahu ya, ternyata curhatan loh. Oke, thank you so much. Mar, gimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai Sandwich Generation, saya rasa hampir semua saat ini pernah mengalami atau memang ada di era itu. Tapi untuk menjadi seorang tulang punggung keluarga, ya pasti saya pernah mengalaminya, dan menurut saya itu adalah sebuah kebanggaan. Itu adalah sebuah gift yang gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dimana kita bisa bilang ke orang tua kita untuk oke, stop, istirahat, biar saya yang menggantikan kalian. Giliran saya yang menggantikan kalian. Dan menurut saya itu it's a blessing, jadi harus disyukuri, dijalani dengan sangat baik. Tapi tinggal bagaimana cara keluarga pada saat mereka membutuhkan, tinggal bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi itu dengan yang baik. Mungkin terkadang orang tua suka lupa menyampaikan dengan cara yang, karena dia merasa kita dipandang orang tua, mungkin kan kita selalu anak kecil ya, jadi menyampaikannya mungkin terlalu frontal atau gimana, sedangkan mungkin buat sebagian orang itu hal yang sensitif. Jadi di film ini pun diajarkan juga, maksudnya apa yang bisa kita ambil mengenai komunikasi, bagaimana cara kita menyampaikannya, bagaimana cara kita meminta bantuan tersebut dengan baik. Kalau saya sih dengan cara seperti yang di film ini saya nggak ngalamin, cuman seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk tulang punggung keluarga saya bisa bilang iya dan saya bangga. Yes, thank you so much. Terima kasih. Udah oke? Oke. Sekarang kita buka lagi kesempatan. Yang mana? Satu lagi. Yes, boleh bangkit berdiri, namanya, media, mana, dan pertanyaannya. Sore semua, perkenalkan aku Dewi dari kantor Berita Antara. Mungkin aku mau nanya untuk Mbak Raihan Hanun ya. Mbak, ini kan di sini karakternya kayak sedih banget gitu ya Mbak. Gimana sih Mbak cara dalemin karakternya, kayak nahan sakitnya banget tuh gimana? Terus yang kedua, mungkin ada nggak sih yang dipelajari dari sosok si Intan ini buat Mbak dan perempuan-perempuan lain di sana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi pertanyaannya. Pertanyaan pertamanya tadi gimana cara memerankan seseknya itu dan segala macam. Karena memang buat saya skripnya sudah kuat sekali ya untuk saya sebagai aktor menyelami karakternya Intan gitu. Jadi setiap apa yang dialami Intan terhadap keluarganya Damar dan Damarnya sendiri itu buat saya sudah menjadi sebuah bensin untuk saya bisa menyelami karakternya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lalu untuk apa yang bisa saya ambil dari Intan, kesabarannya sih ya, wow luar biasa sekali. Tapi bagaimana cara dia memiliki kekuatannya itu untuk bertahan karena dia sangat mencintai Damar gitu. Itu sih yang paling saya pelajari dari Intan. Bagaimana dia bisa bertahan dari kuatnya dia gitu. Terima kasih. Oke. Thank you Del. Terima kasih. Kita sudah kehabisan waktu, tapi nanti teman-teman juga ada doorstop ya. Closing statement sebelum kita foto kembali, Mas Anggi. Closing statement yang ingin disampaikan untuk teman-teman media. Iya, saya cuma mau mendeskripsikan bahwa seperti Intan, layaknya sebuah Intan itu akan harus
supaya Intan bisa bersinar itu kan harus ditempa ya, harus diuji dengan banyak hal, harus diproses dengan penempaan, pengujian dan yang keras banget lah dan sulit gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah melewati proses itu, siapapun yang emang mempunyai potensi untuk menjadi sebuah intan gitu ya, akan bersinar pada waktunya kok. Gitu aja sih. Jadi sabar-sabar, ikhlas, dan jadilah komunikasi yang terbaik bersama semuanya. Jangan lupa nontonnya tanggal 21 Mei 2026. Iya, Terima kasih. terima kasih, thank you so much teman-teman. Kita undang